Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Halo. Ya, terima kasih atas responnya. Oke, meskipun tetap ya mulai aja dari mulur kita rugi ya. Oke. Sebelumnya silakan berdoa dulu, mohon kebersamaan, mudah-mudahan sinyal oke ya, doa lain. Amin. Ya, terima kasih. Silakan untuk presensi di kelas ya, jangan sampai lupa. Bisa Ibu, error. Roomnya yang di web error, terus yang semua juga error. Di tempat saya kok mantul ya suaranya? Sama, di sini juga mantul. Iya. Oh. Ya, sinyal tiba-tiba menghilang. Oke, suaranya masih mantul, Mbak, Mas? Sudah tidak, Bu. Sudah tidak. Sudah oke ya. Ada yang masih mantul. Mantap betul atau apa ini mantulnya? Ya, Bu. Mantap betul. Oke ya. Ya, 29 masih 11 ya. Udah enggak apa-apa ya, kita mulai dulu. Ya, tadi hasil UTS-nya sudah saya koreksi ya beberapa. Oke, hasilnya ada yang masih di bawah 70, ada beberapa, kemudian yang di atas 70 juga ada beberapa juga perbandingannya hampir seimbang ya. Ini saya enggak tahu, ada beberapa mahasiswa yang bikin saya shock ya. Ini kayaknya di kelas aktif, ketika mengerjakan tugas kelompok juga oke nilainya, individu juga agak mending, tapi kenapa UTS-nya anjlok? Nah, ini saya juga enggak tahu ya penyebabnya. Ada Mas Joko ini, Joko, kamu kan hitungannya aktif ya, tapi kenapa pas UTS tiba-tiba ini Jok, tiba-tiba jauh dari ekspektasi saya ya. Oke. Tekanan batin, Bu. Tekanan batin, saya tidak memberikan tekanan batin loh ya. Maklum yang lain. Ada permasalahan yang lain ya. Oke. Jadi mohon untuk profesional ya teman-teman. Kalau ada masalah ya jangan dicampurkan. Berusaha untuk profesional ketika di perkuliahan ya fokus, ketika di rumah ya fokus lagi di rumah. Jadi tidak terus tumpang tindih ya antara masalah pribadi dengan kampus ya atau perkuliahan ya. Untuk Joko ya, untuk diperbaiki lagi ya Jok. Saya agak shock lihat hasil kamu Jok. Ya, yang lainnya juga sama. Ada beberapa yang bikin saya shock ya. Ya, masih ada kesempatan nanti untuk tugas harian. Alhamdulillah tugas harian kalian kan cukup baik hasilnya sehingga bisa menutup kekurangan di nilai UTS. Nanti juga masih ada UAS. Harap untuk lebih teliti lagi ketika mengerjakan. Ya, jangan sampai gegabah ketika mengerjakan karena ada beberapa teman tuh yang ada yang dikerjakan, ada yang tidak, ada yang mungkin lupa mengerjakan atau apa. Nomor beberapa itu ada yang masih kosong-kosong, nah semacam itu ya. Ini kalau untuk UTS tugas saya memang sifatnya hanya ke analisis, untuk tugas UAS nanti beda lagi. UAS lebih ke menghasilkan produk, dalam artian saya nanti meminta teman-teman untuk menyusun karya ilmiah. Jadi setelah teori-teori kalian kuasai, nanti praktik membuat karya ilmiah. Tentunya tidak copy paste di internet ya, karena saya Ibu menemukan bukan kelas ini ya, kelas yang lain itu nomor 1 dan 2 jawaban untuk 5 sampai 6 anak
itu sama plek. Ya, di kalimatnya, redaksi kalimat itu sama jiplek. Titik komanya pun sama, singkatannya pun sama. Nah, ini kan saya tidak menghendaki kalian hanya copy paste saja, tetapi lebih ke pemahaman ya. Saya lebih menghargai hasil pikiran kalian daripada kata isi jawabannya bahasanya itu bahasa yang udah ini tingkat tinggi ya. Ternyata ujung-ujungnya loh, kok saya habis baca ini ada lagi di sini ya. Baca lagi ini ada di sini ya. Loh, ternyata 6 anak ini nomor 1 dan 2 sama plek. Jadi mohon maaf tidak saya nilai ya. Karena di petunjuk teknisnya saya sudah menekankan dilarang membuka buku, dilarang mengakses internet, dan juga kejujuran dan sportivitas. Saya tidak melihat kalian, tetapi Allah Maha melihat. Ya, jangan menghalalkan segala cara untuk memperoleh nilai. Dalam artian, misalnya ya, aku jujur Bu ngerap dhewe rakyat bijiku gorsmene ya. Ya saya mengapresiasi kejujurannya, tetapi untuk hasilnya kan alangkah baiknya ya juga oke ya. Jadi antara kejujuran, hasilnya itu juga baik semua ya. Untuk kelas ini alhamdulillah saya tidak menemukan yang jawabannya jiplek banget beberapa anak, beberapa mahasiswa, tapi di kelas lain saya menemukan hal yang seperti itu. Oke, itu sekadar review dari hasil UTS kalian kemarin ya. Masih ada waktu untuk memperbaikinya, masih ada waktu untuk mengerjakan dengan sebaik mungkin. Oke. Baik, sesuai dengan RPS kita pada hari ini, pertemuan ke-9, saya akan sedikit membahas tentang diksi, ya, lanjutan dari pertemuan sebelum UTS, dan saya akan melanjutkan ke kalimat efektif. Mbak Indah, videonya kebalik ya Mbak ya? Jadi saya lihatnya kayak gini nanti. Oh kan Indah ya? Memang seperti itu ya Indah? Kan kebalik dah. Ya, udah enggak apa-apa ya. Oke, yang penting Indah tidak terganggu ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Sambil menunggu teman-temannya untuk join. Oke, semoga sinyalnya juga oke sehingga tidak keluar masuk sendiri ya. Sudah terlihat PPT saya ya? Sudah, Bu. Ya. Oke, materi kita berkaitan dengan diksi dan kalimat efektif. Nah, keduanya ini saling berkaitan. Kalau kita ingin menyusun kalimat secara efektif, maka kita harus mampu memilih diksi yang tepat. Pilihan kata yang tepat untuk menggambarkan gagasan atau pikiran yang ada di benak kita. Apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang didengar oleh si pendengar. Jadi memperoleh informasi yang sama. Nah, untuk itu diperlukan kemampuan kalian untuk menganalisis, untuk memahami pilihan kata atau diksi yang tepat untuk menggambarkan konsep tersebut. Karena apa? Walaupun ya kalian sudah mahir berbicara, tapi ketika menggunakan ragam tulis, nah ini bedanya kalau berbicara dengan tulis. Kalau berbicara sih mungkin kita nggak sadar ya, tidak sadar bicara asal ngomong ya kan, kemudian konsepnya apa sudah tersampaikan. Tapi ketika kita menulis itu kan beda. Apa yang kita tulis belum tentu sama dengan apa yang dibaca oleh si pendengar atau si pembaca, ya kan? Karena salah menggunakan tanda baca, salah peletaan jeda, salah dalam memilih kata, maka maknanya pun akan berbeda. Tapi kalau berbicara kan beda. Kalau kita berbicara dibantu dengan ekspresi kita. Kita lagi guyon, ekspresinya kan kelihatan ya kan. Kemudian kita lagi marah, ekspresinya juga terlihat. Tapi kalau ragam tulis itu tidak terlihat. Kalian sedang guyon atau sedang marah itu tidak tahu. Ya, sehingga diperlukanlah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang dimaksud si penulis agar bisa dipahami oleh si pembaca. Nah, ini model dasar kalian setelah tanda baca, setelah ejaan itu adalah ini dalam menyusun karya tulis. Nah, berkaitan dengan diksi, ada 2 syarat yang harus kalian penuhi agar kalimat yang kalian teman-teman buat itu menjadi kalimat efektif. Yang harus diperhatikan mengenai ketepatan dan kesesuaian. Jadi ketika memanfaatkan atau mendayagunakan diksi harus memperhatikan tepat dan sesuai. Ya, ketepatan dan kesesuaian. Nah, ketepatan itu sendiri di sini ada 10 hal yang harus diperhatikan. Ini saya ambil pendapatnya dari siapa ya? 10 ini ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menambahi. Ini pendapat dari Keraf ya, tahun 2002, halaman 88 sampai 89.
berkaitan dengan ketepatan diksi itu yang pertama, kita mampu membedakan denotasi dan konotasi. Nah, harus tahu ini termasuk makna konotasi ataukah makna sebenarnya ataukah makna sampingan. Ya. Selain itu juga harus bisa membedakan antara kata-kata yang bersinonim. Nah, kita harus tahu dulu sinonim itu artinya apa. Kalau kita tidak tahu arti sinonim, maka ya bingung. Ya kan? Sinonim itu apa? Sinonim itu adalah persamaannya, persamaan kata. Ya, persamaan kata yang memiliki makna hampir sama. Jangan sampai dalam sebuah kalimat itu ada dua kata yang pada dasarnya itu bersinonim. Misalnya ada kata menerapkan, ada kata implikasi. Nah, dua kata ini kan memiliki makna yang hampir sama. Ini ayamnya siapa ya yang petok-petok? Sepertinya saya mendengar suara ayam. Ayamnya siapa ini? Aflahanal po ini. Yang mic-nya. Boleh, Bu. Aduh, ya udah apa-apa. Ada backsound-nya ya di kelas kita. Biar kalian nggak ngantuk ya. Oke. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi kita harus mampu memilih kata, menghindari kata yang memiliki sinonim. Misalnya tadi yang menerapkan ada mengimplementasikan. Dua kata itu kan maknanya sama sih, maknanya hampir sama. Nah, kita harus pilih salah satunya. Kemudian membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. Semuanya mirip-mirip nyerempet. Misalnya ada kata pernyataan, ada kata pertanyaan. Nah, ini kan dari segi ejaannya kan hampir sama. Beda saja menaruh huruf vokalnya, pernyataan sama pertanyaan. Nah, ini kan maknanya pun berbeda, harus hati-hati. Nah, ini menghindari kata-kata ciptaan sendiri. Karena dalam suatu komunitas ya, dalam suatu komunitas biasanya kan memiliki bahasa gaul sendiri ya. Ini yang membedakan komunitasnya Mbak Umi dengan komunitasnya Mas Aflahnal misalnya. Nah, ini itu tidak boleh digunakan dalam menyusun karya tulis ya. Kemudian mewaspadai penggunaan akhiran asing. Ini kata kerja yang digunakan secara idiomatis, ada ini juga kata umum khusus, ya kan. Sampai yang terakhir adalah memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Ini berkaitan dengan ketepatan dalam diksi. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa coba cari tadi ya pendapat dari Keraf ya, nanti bisa di cross check lagi. Nah, yang kedua, selain tepat dalam memilih itu harus sesuai, diksinya harus sesuai. Nah, yang pertama di sini berkaitan dengan hindarilah sejauh mungkin bahasa atau unsur substandar dalam suatu situasi yang formal. Kemudian menggunakan kata-kata ilmiah yang populer atau sering didengar. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah yang jarang kalian dengar, karena apa? Nanti yang lawan bicara kita tidak akan paham. Ya. Kalau kita berbicara dengan orang yang katakanlah ya, yang setara dengan yang di bawah kita misalnya dengan adik kelas kita, dengan anak SMA, SMP, jangan menggunakan istilah-istilah yang asing yang belum pernah mereka dengar. Meskipun kalian bermaksud untuk ini, biar terlihat keren gitu loh Bu, nah, tapi kan lawan bicara tidak mudeng, tidak paham. Nah, itu juga harus menghindari kata-kata ilmiah yang tidak tepat pada penggunaannya. Kemudian hindari jargon. Ada jargon, ada juga slang. Nah, kayak jargon misalnya kayak yang Syahrini itu kan punya jargonnya ya apa. Nah, itu jangan dipergunakan. Kemudian dalam penulisan jangan mempergunakan kata percakapan atau lisan. Kemudian jauhkan kata-kata artifisial atau kata-kata atau bahasa artifisial. Artifisial itu kan buatan ya, berarti ya berkaitan dengan ini tadi, menciptakan bahasa sendiri yang hanya bisa dipahami oleh komunitas tertentu. Ini berkaitan dengan jargon, berkaitan juga dengan slang. Jadi slang di sini bukan grup band ya, slankers itu bukan ya. Slang itu adalah istilah berkaitan dengan bahasa ciptaan dalam suatu komunitas. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ketika membuat atau menyusun kalimat, ada tepat dan sesuai seperti itu. Nah, diksi seperti yang Ibu kemukakan di awal itu berkaitan dengan kalimat efektif. Diksi yang tepat, ya, diksi yang kalian pilih dalam menyusun kalimat, kalau itu tepat maka bisa menciptakan kalimat efektif. Tetapi sebaliknya, jika pilihan kata yang kalian pergunakan itu tidak sesuai atau tidak tepat berkaitan dengan pendayagunaan tadi, maka kalimat yang kalian buat
itu akan menjadi kalimat yang tidak efektif. Nah, berkaitan dengan kalimat efektif, ada 3 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Semoga bisa selesai ya. Yang pertama adalah pengertiannya, ada ciri dan syarat. Syarat menyusun kalimat efektif. Nah, 2 hal ini yang paling pokok nanti. Ya. Yang pertama berkaitan dengan pengertian. Oke. Nah, kita masuk ke contoh dulu. Ada sebuah kalimat, ayah berolahraga agar supaya sehat. Ini sudah langsung saya berikan perbaikan ya, hapus saja dulu. Oke. Sepintas kalimat ini tidak ada yang keliru. Ada subjeknya, ada predikatnya kan. Minimal ketika membuat kalimat, strukturnya itu atau gramatikalnya, grammarnya itu harus ada S dan P. Nah, ini sudah mewakili ada subjek, ada predikat. Nah, kalau kita amati, awalnya kalimat ini, satu kalimat ini kan terdiri atas 2 klausa. Ya kan? Kalimat terdiri atas 2 klausa. Klausa yang pertama kan ini ya. Ayah berolahraga, ya kan? Klausa pertama, dan klausa yang kedua, ayah sehat. Intinya kan ini, ya kan? Ada 2 buah klausa. Nah, agar 2 buah klausa ini kita gabung menjadi 1 buah kalimat, kita membutuhkan yang namanya konjungsi atau kata penghubung. Nah, karena di sini ada olahraga terus ben awake sehat, berarti kan ada tujuannya kan, tujuan seseorang melakukan olahraga, tujuannya adalah sehat. Maka kita cari konjungsi yang menyatakan tujuan. Nah, ada kata agar dan supaya. Nanti coba kalian cek ya, ke konjungsi tujuan itu ada agar dan supaya. Nah, ternyata dalam kalimat ini yang awal atas ini ada 2 konjungsi yang digunakan sekaligus, ada agar dan juga supaya. Nah, ketemu akhirnya letak kesalahannya pada penggunaan konjungsi. Ada 2 buah konjungsi. Nah, kalau pembetulannya tinggal kita ambil salah satunya. Iya. Nah, pilih yang agar atau supaya sama-sama boleh ya. Sehat. Iya. Oke, misalnya ini dulu ya. Ini bisa. Ayah berolahraga supaya sehat. Atau kalau kalian mau menggunakan yang supaya agarnya, berarti ini. Ayah berolahraga agar sehat. Nah, ini baru menjadi kalimat yang efektif. Karena tidak ada Pemborosan double. kata. Iya, pemborosan bukan kata ya, Konjungsi. konjungsi. Nah, karena ini berkaitan dengan konjungsi ya. Oke, bisa dipahami dari awal ini ya. Oke, nah maka dari itu dari contoh ini teman-teman bisa menyimpulkan ya apa sih itu kalimat efektif ya. Intinya kalimat efektif itu adalah apa yang diucapkan, apa yang ada di pikiran kita ucapkan itu dipahami oleh si pendengar, memperoleh informasi yang sama. Jadi saya bilang A, kalian ya menangkapnya A. Tapi kalau saya bilang A, kalian menangkapnya Z. Nah, berarti kalimat yang saya pergunakan itu menimbulkan tanda tanya. Berarti kalimat saya tidak efektif. Sehingga yang mendengar itu informasinya berbeda. Terkecuali kalau punya masalah di telinga ya. Telinganya lagi kotor, nah itu beda lagi. Ya kan? Ya. Jadi ini yang namanya kalimat efektif. Yang menimbulkan gagasan yang sama, baik di pendengarnya maupun di pembicara itu sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari kalimat efektif ya. Ada beberapa referensi yang menyebutkan ciri kalimat efektif itu ada 5, ada juga yang menyebutkan 6. Ya, saya mixkan antara keduanya itu. Ciri-cirinya di sini ada 6 ciri kalimat efektif. Jadi suatu kalimat dinyatakan efektif jika di dalamnya itu memuat ini, ciri-ciri ini. Bisa salah satunya ya. Yang pertama ada keutuhan. Utuh, ya kan. Yang namanya utuh kan tidak ada yang hilang. Kalau ibarat badan kalian, saya sebut utuh, ya jelas ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kaki. Itu namanya utuh. Nah, utuh dalam kalimat di sini maksudnya apa yang utuh? Maksudnya adalah strukturnya atau grammarnya. SP-nya itu ada ya. Jadi satu kalimat inti dari disebut kalimat itu jika memiliki subjek dan predikat. Minimal itu. Adapun pelengkap
objek keterangan itu bisa melengkapi, kan? Dia bisa hadir, bisa juga tidak. Tergantung nanti kalimatnya itu kalimat apa dulu. Nah, utuh berarti harus jelas ada subjek dan predikatnya. Nah, contohnya ini. Nah, ini dia. Di PPT kalian juga sudah ada ya. Dalam buku ini mengandung pelajaran filsafat. Oke ya. Kalau kalimatnya seperti ini, kita kan bingung mana subjeknya, mana predikat. Kalau predikatnya mungkin kita sudah menemukan. Mengandung ini, ya kan? Mengandung ini ada predikatnya. Kemudian pelajaran filsafat itu bisa kita masukkan ini adalah objeknya, ya kan? Tapi kalau dalam buku ini, apakah itu termasuk subjek? Apakah subjek boleh diawali dengan semacam kata tugas? Ada dalam, ada untuk, ada yang, kan tidak bisa. Nah, keliru, ya kan? Maka agar menjadi efektif, kita menghapus kata tugas dalam ini. Sehingga pembetulannya langsung ke buku ini mengandung pelajaran filsafat. Maka terlihat jelas, ini subjeknya, dan ini adalah predikatnya, dan ini adalah objeknya. Ya, jadi subjek predikatnya itu jelas. Kadang ada yang membuat kalimat itu kan ada yang double subjek, misalnya apa ya? Misalnya dengan kata pembangunan, pembangunan itu kan sudah termasuk subjek ya, pembangunan ya. Dapat imbuhan pean itu kan menyatakan kata benda, pembangunan, beda dengan bangun, ya kan. Nah itu juga harus kalian waspadai. Ini apa ya? Kersak. Aduh, jangan-jangan lagi ngapain ini? Ya, siapa ini kersak ya? Oke, saya Lagi lanjutkan. bungkus jajan ya Bu paling buat lebaran. Oh iya, ya, lagi bungkus jajan mau lebaran. Oh iya ya. Ini kita puasanya tinggal beberapa hari tok ya. Kurang lebih 10 hari ya. Oke, 10 hari ya. 10 hari lagi kita menuju kemenangan ya. Silakan untuk teman-teman mempersiapkan segala sesuatunya. Mau jajannya, mau pakaiannya, mau apanya, ya silakan dipersiapkan ya. Tapi jangan buka dulu ya. Oke. Ya, kembali lagi ke sini ya. Ciri yang kedua itu adalah kepaduan. Tadi ada keutuhan, itu utuh, padu. Ya, padu itu serasi. Ya kan, serasi, tidak ada yang tumpang tindih. Nah, sini yang serasi itu apanya? Yakni ke susunan kalimatnya. Susunan kalimatnya yang logis atau masuk akal. Nah, contohnya ini. Karena ayah kemarin libur, maka sekarang ia memperbaiki talang dan atap. Nah, kalau kita amati, satu kalimat ini terdapat 3 konjungsi yang penggunaannya tidak tepat. Ya, penggunaannya tidak tepat. Karena itu kan harus ada hubungan sebab akibat, ya kan? Maka itu kan berkaitan dengan kesimpulan. Dan itu berkaitan dengan menambahkan atau penambahan. Jadi kalimat ini itu tidak jelas apakah mau ke hubungan sebab akibat, kesimpulan, ataukah penambahan. Jadi kalimat ini tidak padu karena susunannya tidak berterima atau tidak logis. Nah, pembetulannya kita lihat dulu kalimatnya. Ini lebih condong ke apa sih? Apakah kesimpulan ataukah ke penambahan? Ternyata di sini ada libur, kemudian memperbaiki talang. Berarti ada sebabnya, kemudian ada akibatnya. Nah, konjungsi yang tepat yang mana? Yang harus kita pergunakan. Kita menggunakan konjungsinya adalah karena atau akibatnya atau sebab itu bisa. Ya kan? Maka untuk konjungsi maka dan juga dan kita hilangkan agar menjadi padu kalimatnya. Nah ini diawali dengan anak kalimat dulu ya. Karena ayah libur, ayah memperbaiki talang atap. Atau kita balik, ayah memperbaiki talang atap, ya kan? Karena libur. Itu juga bisa. Ya, jadi karena ini konjungsinya di awal, maka ini anak kalimatnya, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, yang ini adalah induk kalimatnya. Kalau dibalik, berarti tanda koma ini hilang. Ya, ini yang namanya padu. Susunannya itu logis. Ya. Selanjutnya adalah pemusatan atau fokus atau penekanan. Kalian ketika berbicara atau mau menulis, itu unsur apa sih yang mau ditonjolkan? Atau apa sih yang mau ditonjolkan? Kalau kalimat satu ini, yang atas, kami memilih Pak Joko sebagai ketua RT. Ini hanya
kalimat berita, ya kan? Hanya memberikan informasi. Kalau kalian ingin memberikan penekanan kepada siapa yang memilih, ya kan, maka kita bisa memberikan partikelnya lah. Kalau ini kan jelas. Sopo ku sing nyanyi mau ya. Iya, kok celana. Nah, sopo kuwi Habib atau sopo mau? Ya. Oke ya. Bukan ribuan Jadi ya. ini ya, kamilah yang memilih Pak Joko sebagai ketua RT. Di sini ada penekanan. Penekannya kepada yang memilih, bukan kepada yang dipilih. Kalau yang mau ditekankan ke Pak Joko, ya berarti Pak Joko lah. Kami yang memilih atau Pak Joko lah yang kami pilih sebagai ketua RT. Berarti di situ penekanannya bukan ke kaminya, tetapi kepada Pak Joko. Nah, itu yang namanya pemusatan atau penekanan atau yang mau ditonjolkan itu siapanya. Ya. Berikutnya ini yang sering kita sadar atau tidak kita lakukan berkaitan dengan kehematan. Jadi ketika membuat kalimat itu hemat ya, tidak boros. Borosnya itu dalam artian tadi memiliki sinonim yang sama. Ya kan? Atau kata-kata tersebut berpadanan kata. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, contohnya adalah nih, nama gadis yang mengenakan kerudung putih itu Fatimah. Bersama dengan contoh yang kemarin ya, yang diksi, ini ada penghamburan kata. Kalau ada Fatimah, ada nama, ya jelas Fatimah itu pasti berkaitan dengan nama. Ya kan? Nah, ini kita hapus saja. Nah, kemudian yang mengenakan kerudung, ini kan kita ringkaskan kembali dengan memberikan imbuhan yang bermakna mengenakan atau memakai atau menggunakan. Imbuhannya apa? Imbuhannya Nah, bahannya menjadi seperti ini. Gadis berkerudung putih itu Fatimah. Jadi ini lebih efektif daripada yang pertama. Yang pertama ini ada penghamburan kata. Kata ini nama, kemudian yang mengenakan ini terjadi penghamburan. Ya, kadang kalau kita berbicara atau menulis pun sering double-double ya, sudah menyebutkan misalnya atau contoh. Nah, misalnya, contoh, satu. Nah, ini kan juga terjadi penghamburan kata yang masing-masing ini memiliki sinonim yang sama. Contoh dan misal itu kan bersinonim. Mereka sama-sama memberikan sebuah apa ya istilahnya, kayak contoh semacam itu. Ya. Kemudian yang kelima, nah ini kevariasian. Kevariasian ini berarti membuat sesuatu yang beda, tidak sesuatu yang monoton. Variasi itu kan bermacam-macam. Oke ya. Nah, variasi itu bisa melalui variasi bentuk frasanya atau mungkin dalam bentuk kalimatnya kita ubah menjadi kalimat yang lain. Nah, kalau yang saya tampilkan di sini, yang Ibu tampilkan itu ini kalimat atas itu berupa kalimat pasif. Ya kan? Saya ubah agar lebih bervariasi itu menjadi kalimat aktif. Nah, contohnya ini. Setiap 1 bulan sekali bantuan langsung tunai akan diberikan pemerintah. Nah, kita tahu ini kalimat aktif atau kalimat pasif itu dari imbuhan ini ya, imbuhan G. G itu kan menandakan pasif ya. Kemudian saya ubah dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif, menjadi memberikan. Kebetulannya pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai setiap 1 bulan sekali. Ya. Oke ya, jadi ini yang namanya variasi. Diubah dari aktif ke pasif ataupun sebaliknya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah sejajar. Kalau sejajar sinonimnya itu adalah paralel. Ya, kalau di listrik itu ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Kalau seri kan ada atas, ada tengah, ada bawah ya, ada tingkatannya. Nah, kalau paralel itu kan sejajar, urut, gitu ya. Nah, yang urut itu apa sih maksudnya? Contohnya yang di kalimat ini. Kebetulan sudah saya berikan tanda cetak miring. Nah, ini kalimat yang tidak paralel atau sejajar. Jika sama-sama di sini menggunakan imbuhannya pean, maka ya harus sejajar. Semuanya sama-sama menggunakan imbuhan pean. Nah, contohnya ini. Di sini ada pengecatan, ada memasang, ada pengujian, ada pengaturan. Ternyata di sini ada satu yang tidak paralel atau sejajar. Dia menggunakan imbuhan me, padahal yang lainnya itu sejajar menggunakan imbuhan pean. Maka kita ubah, kita ganti pembetulannya. Jadi
pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Nah, ini pembetulannya, itu yang namanya sejajar. Nah, jika di dalam satu kalimat ada misalnya 3 ya, ada 3 buah kata berimbuhan, yang satu menggunakan imbuhan me, kok yang kedua me, yang di, berarti yang tidak sejajar yang terakhir. Kita ubah imbuhannya agar sejajar. Sama seperti ketika kalian menyebutkan denotasi dan konotatif. Nah, itu kan tidak sejajar. Yang satu menggunakan akhiran if, yang satu kok tidak. Berarti agar kalimat-kalimat menjadi sejajar, maka kita samakan menjadi denotatif dan konotatif atau denotasi dan konotasi. Nah, itu yang namanya kesejajaran atau paralel dalam menyusun kalimat. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau didiskusikan? Ini partisipan saya sudah banyak atau masih sedikit ya? Nampaknya sudah banyak ya. Oke, sudah join. Oke, kalau saya menunggu lama kan nanti kita buang waktu ya, mubazir waktu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu atau cukup? Saya lanjutkan. Ada yang mau didiskusikan atau saya lanjut dulu? Saya lanjut dulu ya. Apa? Apa? Iya, Jok. Iya, Joko. Suaranya Ya, mengenai tadi penulisan itu berlaku untuk karya ilmiah seperti apa? Suaranya masuk ya, Mas Joko? Ya. Suaranya putus-putus kalau di saya, Ya, Jok. mantul juga. Putus-putus, Jok, kalau di saya, Jok. Sama. Ya, Iya. sudah Gimana, jelas apa Jok? belum, Bu? Nah, kalau ini sudah jelas. Ya, Bilang. mengenai penulisan itu contohnya itu yang seperti gimana? Semuanya kalau penulisan novel atau gimana kan tidak bisa menggunakan kata-kata yang singkat tadi. Itu berhubungan dengan permainan kata. Ya, itu bisa dijelaskan contoh karya ilmiahnya itu seperti apa. Dan yang kedua itu mengenai bahasa aktivis itu yang seperti gimana. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, saya akan ya sama-sama. Nanti Ibu akan Ibu jelaskan, tapi silahkan nanti teman-teman untuk menambahi ya. Jadi kita saling berbagi informasi. Nah, kalau untuk yang kalimat efektif dan diksi ini, saya garis bawahi ini lebih condong ke penulisan karya ilmiah. Ya, jadi ke penulisan karya ilmiah. Kalau untuk penulisan non karya ilmiah atau non ilmiah, di situ ada prosa, ada puisi, ada drama, maka penulisannya lebih ke mengutamakan unsur keindahannya. Justru malah kadang kita menggunakan kata yang bermakna konotasi, bukan yang denotasi. Kemudian karena lebih mengutamakan unsur keindahan, maka pilihan kata yang dipergunakan itu biasanya berbelit-belit. Misalnya mau mendeskripsikan kecantikan atau kekaguman kita terhadap seseorang. Nah, itu biasanya kan dengan perumpamaan, bahasanya ngalur ngidul ngulang ngetan, itu tidak apa-apa karena berkaitan dengan penulisan non ilmiah atau sastra, lebih ke penekanan pada unsur keindahan. Tapi kalau kita mau atau berbicara mengenai karya ilmiah, dari namanya kan jelas ada karya dan ilmiah. Ya, karya berarti menghasilkan, ada sebuah produk. Ilmiah itu berkaitan dengan ilmu, bisa dibuktikan. Berarti kata yang kita pilih itu harus kata-kata yang sejelas mungkin dan bisa dipahami oleh orang. Nah, contohnya tadi ada logis, ya kan, masuk akal, jelas, itu kan beberapa ciri atau ya beberapa ciri dari bahasa ilmiah. Logis, masuk akal, logis itu masuk akal, komunikatif atau bisa dipahami. Nah, itu. Kalau untuk contohnya, mungkin teman-teman bisa saya beri gambaran. Kalau untuk yang karya ilmiah, itu contohnya penulisan artikel. Nah, kalau kita bandingkan penulisan artikel dengan penulisan cerpen atau novel ya. Novel karya siapa ya? Andrea Hirata atau mungkin karya Habibur Rahman El Shirazi ya, yang Ayat-Ayat Cinta misalnya. Kita bandingkan, kita sejajarkan. Kita lihat di
Coba kita amati, oh ternyata beda ya. Kalau yang novel itu lebih cenderung ke bahasa yang figuratif, bahasa konotasi, ya kan. Tetapi ketika karya ilmiah misalnya ada artikel, oh ternyata pilihan kata yang dipergunakan itu jauh lebih mudah dipahami daripada yang karya sastra. Begitu, Joko, bisa dipahami, Jok? Jauh di Ya. Oke ya, terima kasih ya. Jadi itu perbedaannya antara ragam bahasa ilmiah dengan ragam bahasa sastra. Berarti kita agak flashback ya, flashback ke pembahasan kita yang kedua ya. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Setelah kita memahami ke ciri-cirinya, selanjutnya berkaitan dengan syarat dari kalimat efektif. Nah, tadi sudah saya singgung ya. Ada logis, ada memperhatikan kaidah kebahasaan dan ejaannya. Jadi dia memperhatikan penggunaan tanda baca, penggunaan huruf, penggunaan kata, ya yang sudah kita bahas pada pertemuan awal. Kemudian ada tidak ambigu atau tidak menimbulkan makna ganda. Nah itu syarat dari kalimat efektif. Nah jika ketika kalian menulis itu ada salah satu syarat tidak terpenuhi, misalnya kalimat yang kalian buat itu kalian ngomong A, kemudian yang teman kalian menangkap B, satu lagi menangkap C, misalnya, berarti kalimat yang kalian pilih itu adalah ambigu. Karena apa? Menimbulkan penafsiran atau pemaknaan yang ganda atau yang berbeda. Nah, itu harus dihindari. Oke ya. Tapi kalau kita mau menulis karya sastra, nah itu beda lagi ya. Oke. Untuk contoh yang kaidah bahasa dan ejaan, nah di sini ada kalimat, para mahasiswa melaksanakan sholat di Masjid Darul Ulum. Nah, kalau dari segi strukturnya sih ada subjek, ada predikatnya ya, ada objeknya, ada keterangan tempatnya. Nah, tapi dari segi ini kaidahnya, kaidah kebahasaannya, ternyata kalimat ini itu ada yang rancu atau ada yang tidak tepat. Ada yang bisa menemukan ketidaktepatan penggunaan kaidah kebahasaannya. Yang tidak tepat penggunaan apa ini? Bisa dibetulkan? Yang salah apa di sini? Apa yang salah? Apakah hubungan kalian yang salah? Salah memposisikan diri? Malah jadi orang ketiga? Aduh, kacau. Oh, Nah, itu di masjid dipisah ya, Bu? alasannya apa, Mbak Umi? Karena itu kan tempat. Iya, cakep jawabannya. Ini sama seperti UTS kemarin. Ada kata di masyarakat, nah itu ternyata ada yang belum teliti ya, masih tetap dirangkai ya. Iya, di masjid. Di masjid ini kan bukan berimbuhan, tapi menunjukkan tempat ya. Tempatnya di mana? Di masjid. Berarti kalau kita perbaiki, saya kopas dulu. Berarti ini dipisah ya. Oke. Cukup seperti ini atau ada lagi yang masih belum tepat? Untuk Mungkin Sholat. melaksanakan dihilangkan, Bu. melaksanakan dihilangkan. Melaksanakan dihilangkan. Langsung para mahasiswa sholat di masjid. Oke, Nah. mahasiswa sholat di Masjid Darul Ulum. Di masjid. Para mahasiswa sholat di masjid. Subjeknya mana? Subjeknya mana? Kan salah satu ciri dari kalimat efektif itu kan utuh ya. Memiliki struktur gramatikal yang utuh. Ada subjek, ada predikatnya. Ya, subjeknya apa? Mahasiswa. Hanya mahasiswa. Nah, mahasiswa artinya berapa? Satu. Padahal di sini yang dimaksud banyak. Ya, berarti Para mahasiswa. nah, kalau ngasih keterangan itu jangan separuh-separuh ya. Ditanyain, jawabnya separuh-separuh disik ya. Nah, ini adalah subjeknya kan. Predikatnya? Sholat. 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 Ini predikat. Nah,
Nggak usah tak garis bawah, wes ganti warna aja ya. Warna. Nah, terus ada objeknya atau tidak? Ada. Objeknya apa? Tidak ada. Tidak ada. Tapi langsung ke Keterangan tempat. keterangan tempat. Apa keterangan tempatnya? Di masjid. Di masjid. Di Masjid Darul Ulum ya, Di jangan hanya di masjid masjid toh. Nanti kan timbul pertanyaan lagi. Darul Ulumnya apa ini? Nah, ya, jadi para mahasiswa sholat di Masjid Darul Ulum. Nah, saya tanya lagi. Sholat, tulisannya wis bener apa durung? Sholat tulisannya bagaimana? Betul seperti ini? Sholat. Iya tulisannya. A yang awal ganti O mungkin. Jangan pakai mungkin lah. Ya. Mungkin itu masih ragu. Saya butuh kepastian dari jawaban kalian. Iya betul. Iya. Joko jangan suka memberikan harapan-harapan yang semu ya, Jok. Ya SHOLAT. SLSHO. Sholat. Gini. Kalau teman yang lain, yang bagus ya tulisannya bagaimana? Salat. Salat, iya. Bukan salat, bukan bacanya bukan salat ya, tetapi bacanya adalah sholat. Tetapi tulisannya yang baku adalah salat seperti ini. Apa benar? Nanti coba cek ya. Saya kan juga manusia, bisa salah juga ya. Tapi yang jelas untuk sholat yang atas ini tidak baku ya. Oke, nanti silahkan cek ya. Saya juga belum mau cek ya. Oke, jadi ini perbaikannya ya. Nah, sekarang logis. Nah, yang kedua kan logis, masuk akal, berterima, bisa dinalar, itu yang namanya logis. Kalau kalimat ini, waktu dan tempat kami persilakan. Tidak ada yang keliru sebenarnya, ya kan? Tidak ada yang keliru. Tapi dari segi logisnya, ini masuk akal apa tidak sih? Tidak ya. Ini kok tempatnya sama waktunya justru ke depan, unyu-unyu. Wah, ngasih sambutan kan tidak ya. Jadi ini tidak logis. Maka perbaikannya Waktu dan tempat kami aturkan. apa ya? Coba wes dhisik, sampai ki mau jawab. Coba. Iya. Kami persilakan. Persilakan. Mbak, tadi dia bilang diaturkan, non. Kok coba cek. Ini jawaban siapa tadi yang ini? Yo, ngaku. Kamu deh. Boten sinten iki mau jawab ini. Ayo ngaku go. Ayo Rani semani ngaku. Tadi suara cewek lo ya. Tadi ini ada yang jawab ini ya. Waktu dan tempat kami aturkan. Kalau yang lain? Kepada saudara kami persilakan. Persilakan biasanya, Bu. Hah? Biasanya persilakan. Persilahkan. Kami persilakan. Ose. Saya suka kalau ada jawaban banyak ini. Ada lagi? Semakin Mantap. Apa? Ayo. Yang kayak ini cukup ini atau ada lagi? Sambil sisi lah. Jangan berdua. Kalau berdua itu nanti yang ketiga itu setan. Padanya kami persilahkan. Masih ada hanya ya. Oke. Yo, wes mandek dhisik wes mau tambahin meneh ya. Nah, ternyata ada 3 perbaikan. Tak kasih nomor dulu. Oke. Kalau ini hanya bedanya haturkan sama persilahkan ya. Haturkan itu lebih ke condong posisi dulu ya, benar ya? Benar nggak sih haturkan ya? Tapi tidak ada yang, tapi untuk kelogisannya ini masih logis atau sudah berterima ini? Kalau ini kan timbul pertanyaan ya, siapa sih yang dipersilakan? Ya waktu dan tempat. Apakah bisa waktu sama tempatnya itu misalnya kursi, usuk-usuk melakukan dewe. Nah jadinya horor tuh ya kayak gitu. Ya kalau yang ini masih tidak logis ya atau tidak efektif. Nah sekarang yang kedua dan ketiga ini pada dasarnya sama ya kan, boleh kepadanya kami persilahkan atau kepada saudara kami persilahkan atau mungkin kepadanya dipersilahkan ya kan. Tapi
kalau kita amati lagi nomor 2 dan 3, kata persilahkan, ini dari kata dasar apa? Silah. Silah. Ono apa kata dasar silah? Ning kamu coba cek. Ono apa ora? Ada tidak? Kata dasar persilahkan. Ada tidak? Silah. Silah. Ono apa ora? Ada. Silahkan. Ada. Silahkan ada. Bener, yakin? Bentuk baku apa tidak? Saya coba lihat dulu. Bentuk baku apa tidak itu? Silah. Tidak baku kan? Kita baca enggak sih? Tidak baku. Ya kan, tidak baku ya. Nah, oke ya. Jadi di situ bentuk bakunya adalah sila. Berarti kalian nanti ketika menulis pas jadi MC atau apa, jangan bilang dipersilahkan, tapi persilakan. Ya, kepadanya dipersilakan atau kepada saudara kami persilakan. Nah, itu bisa ya, bisa persilakan atau dipersilakan. Geleng-geleng ya. Kayak kadang kan sepele ya. Bu, lazimnya kok Bu? Iya, lazim itu belum tentu benar. Ya, jangan berpatokan dari kelaziman atau sering tidaknya. Biasanya gue kok kebiasaan. Nah, kebiasaan kan belum tentu benar. Contohnya kalau bangun tidur ada yang biasa langsung mandi, ada yang biasa ngopi dhisik calanang. Nah, itu kan kebiasaan kan belum tentu benar ya kan. Endi sing endi? Yo nek lihat ke aturannya ya habis bangun tidur ya mandi, tidak nongkrong dhisik ngopi, ngerokok misalnya. Laki-laki kan biasanya gitu ya, biasanya. Nah, itu kan belum tentu benar ya. Tapi saya yakin kelas ini nggak ada yang rokok kok ya. Soleh-soleh. Soleh-soleh, amin. Ya calon imam yang soleh ya, jadi panutan. Yes. Oke, nah sekarang lanjut ke sini ya. Tidak ambigu. Ambigu atau menimbulkan makna ganda ya. Para siswa baru mengikuti kegiatan pesantren kilat di sekolah. Kalau saya mengucapkan kalimat ini atau menuliskan kalimat ini, informasi apa yang teman-teman terima? Saya sambil ini sebentar ya. Informasi apa yang kalian terima? Apa kira-kira? Siswa baru mengikuti kegiatan pesantren kilat di sekolah. Siswa baru. Kalau yang lain? Yang lain? Yang lain? Bisakah ini para siswa baru mengikuti kegiatan pesantren kilat di sekolah? Berarti Ya, bisa. Nah, kan bisa kan? Nah, bisa kan? Berarti antara saya dan Mbak Nida ternyata menangkap informasinya itu beda. Kalau Mbak Nida lebih ke siswa baru. Bisa para siswa baru mengikuti kegiatan. Ya, bisa Bu. Berarti kalimat ini kan tidak efektif kan? Karena apa? Saya dan Mbak Nida beda penafsirannya. Mbak Nida lebih ke siswa barunya. Kalau saya, siswa ya lagi. Kan gitu ya. Nah, ini contoh yang ambigu. Nah, maka pembetulannya kalau saya menghendaki di sini itu adalah siswa baru, maka kalimatnya adalah kalimat dari Mbak Nida tadi. Ya, tak copy aja biar cepat nulisnya. Dan nanti kita memberikan bantuan di tanda baca. Nah, berarti mungkin seperti ini. Para siswa baru, nah kita bantu dengan penggunaan tanda baca. Koma. Iya, koma bisa. Kalau dalam puisi itu kan biasanya menggunakan tanda jeda ya. Jeda satu itu artinya koma. Kalau jeda garis miring ya, maaf. Nah, garis miring 2 itu biasanya adalah titik. Karena ini bukan ke pembacaan puisi ya, kita pakainya ya koma saja. Oke, para siswa baru mengikuti kegiatan pesantren kilat. Nah, ini kalau yang kita minta adalah siswa baru. Tapi kalau yang kita minta adalah para siswanya sedang mengikuti, berarti tinggal geser aja komanya. Bisa ditambahi dengan kata tadi, para siswa sedang mengikuti itu juga bisa. Atau para siswa, baru mengikuti kegiatan pesantren kilat di sekolah. Nah, ini yang namanya
ini ambigu, yang di bawah tidak ambigu karena kita sama-sama memperoleh informasi yang sama. Saya bilang A ya, kalian nangkapnya A, tidak rancu seperti yang kalimat di atas. Nah, itu berkaitan dengan syarat dari kalimat efektif. Oke, gampang atau mumet? Gampang atau mumet? Gampang ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, kalau seperti ini sih masih gampang, Bu. Tapi nanti ketika nganalisis, Bu, ya Allah mumet. Nah, kayak UTS kemarin. Gampang ya. Nah, ada beberapa soal yang hampir sama loh dengan latihan kalian. Jonasan kurang teliti ya. Jonasan salah ya. Ya wajar, kita belajar dari kesalahan. Tapi ya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Waduh, kayak lingan nih mesti. Kayak lingan ya. Habis berbuat apa gitu tadi ya. Ya Allah. Ya. Habis buka puasa, Bu. Habis buka puasa, alhamdulillah ada yang habis buka puasa. Kalau Putri sih dimaklumi ya, kalau putra aku ya. Oke. Ya, sebentar lagi mau lebaran ya. Nggak terasa. Tapi habis lebaran nanti kita langsung ketemu lagi ya. Aduh, iya Bu. Apa-apaan. Iya, nanti kita untuk habis lebaran, kita pertemuan perdananya habis lebaran, silaturahmi aja ya. Kasih jeda untuk kalian untuk ini aja dulu. Bernafas. Ya, omong kalian enggak bernafas toh ya. Sampai detik ini. Oke. Tenang, saya tuh tidak tipe yang suka menekan ya. Santai baik, tapi sepenting ya tanggung jawab ya, sama seperti neng kelasmu kok saya ini. Kan ada sih beberapa kelas itu yang belum mengikuti UTS, tapi kan diam saja ya, diam seribu bahasa. Saya data kok ternyata ada berapa gitu ya. Baru saya opiak-opiak lagi ngumpul ke. Nah, teman-teman kan udah gede semua ya, malah ada yang sudah ini ya punya anak juga kan. Nah, kan udah jadi orang tua kan. Nah, kan sudah besar jadi inisiatif sendirilah, tidak harus diopiak-opiakin. Ya kalau ketemu dosen yang teliti sih enggak apa-apa. Kalau dosennya yang misalnya rotok santai, terus ujuk-ujukin yang buri kalian ditagih, nah itu yang repot ya kan. Jadi kita inisiatif sendirilah. Misalnya belum mengikuti UTS ya segera dirampungkan, jangan nunggu diopiak-opiaki karena sudah bukan zamannya lagi. Seperti ini, saya tidak usah opiak-opiak lagi. Ayo aktifkan lagi videonya, enggak usah. Itu inisiatif kalian aja ya. Yang penting ketika saya tanya kalian itu ngerespon gitu. Ya, saya berikan hak kalian. Ya, oke. Sampai ke syarat-syarat, ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjutkan ke latihan, kita analisis bareng. Silakan. Ada yang mau didiskusikan, monggo. Saya hitung 3, kalau tidak ada berarti ya wes. 1, 2, 3. Ada yang tanya? Bingung Bu, mau tanya apa? Nah, biasanya pertanyaannya itu. Saya pasti bingung Bu, jadi mau tanya apa juga bingung Bu. Nah, ya. Aduh, ngubet-ngubet ya judulnya kalimatnya ya. Oke. Ya, yang penting gini ya, ketika nulis kalimat, itu jangan berprinsip, sing tulisannya dawa, ketok dawa kayak menghabiskan berlembar-lembar, itu pasti sesuatu yang wah ya, atau wah mesti oke gitu tulisannya, nyatanya aku untuk misalnya satu halaman dia bisa sampai 3 atau 4. Nah, kita cek lagi apakah susunan kalimatnya sudah efektif atau belum. Karena ya saya sharing ya, ini ya cerita pribadi juga ya ketika bimbingan dulu ya, bimbingan skripsi wis rada lali ya wis suwe ya. Saya ibu itu lulus S1 2009. Nah, kalian belum lahir kan? 2009 atau udah lahir? Sudah ya kayaknya ya. Sudah ya, ya. Mungkin baru lahir atau baru 2 tahun atau mungkin 3 tahun ya. Jadi 2009 lulus S1. Jadi sudah agak lupa pas bimbingannya. Tapi yang terakhir ini yang S2 bimbingan tesis ya gitu. Ya, walaupun kita ahli bahasa tapi ya namanya manusia kan tidak lebih dari salah ya. Sama seperti saya. Ketika mengajar pun jika saya melakukan hilaf atau ada yang keliru ya, tetap teman-teman boleh untuk mengingatkan. Karena apa? Kita belajar. Belajar itu dosen itu bukan maha segalanya, itu bukan. Ada kalanya lupa, ada kalanya keliru. Jadi kita itu saling sharing, saling mengingatkan. Nah, ketika bimbingan itu kayak gitu. Kalimatnya kayak dawa banget ya. Pas bimbingan ditanya, Mbak,
subjeknya mana Mbak kalimatnya? Jedeng, oh iya ya nggak ada subjeknya. Langsung saja ya. Atau kalau tidak, oh, predikatnya double. Kok predikatnya? Subjeknya double. Nah itu walaupun hal yang sepele tetapi tetap ya. Nah itu ya, jadi predikatnya mana atau subjeknya mana. Kalau seperti ini kan kalimatnya tidak efektif ya. Yang sering saya lakukan dulu itu keliru penggunaan konjungsi sehingga. Sering. Jadi dileng-leng kalian. Sehingga itu kan dalam satu kalimat ya, bukan ke antar kalimat. Ya kan? Saya seringnya itu ya antar kalimat. Jadi habis bla 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 titik terus lagi ada sehingganya atau kalau enggak ya bla 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 koma sehingga. Nah keliru. Ya, karena dia kedudukannya anak kalimat di belakang, maka komanya kan dihilangkan, bisa seperti itu. Hal-hal yang sepele seperti itu kalau kita tidak teliti ya bisa jadi ini ya catatan banyak ketika nanti teman-teman ini bimbingan skripsi atau mungkin pas buat karya ilmiah ya. Jadi panjang pendeknya karya itu bukan berarti isinya oke. Bisa saja kalimat yang dia buat itu berbelit-belit. Kalimatnya ngalor ngidul ngulang ngetan. Kayak orang membuat soal cerita. Jadi ketika kalian nulis itu jangan seperti cerita. Nek cerita bidu meneh karena kita ketemu langsung face to face seperti ini. Tapi kalau itu menulis itu harus menggunakan kata yang benar-benar pas, tepat untuk menggambarkan apa yang kalian pikirkan. Nah itu yang susah, perlu latihan. Latihannya bagaimana? Dengan banyak membaca tulisan-tulisan yang sudah oke. Misalnya artikel pun cari yang artikel yang Sinta minimal 3. Kalau bisa sih Sinta 1, 2, tapi kalau Sinta 1 kan bahasa Inggris ya biasanya ya. Sinta 2 dan 3 itu kan masih bahasa Indonesia. Itu dipelajari penyusunan kalimatnya, banyak membaca. Nanti kalau sudah sering membaca, nanti mahir juga dalam menulis. Semua itu butuh proses. Sama seperti saya juga masih butuh proses untuk bisa menulis dengan lebih baik. Karena kita kan manusia penuh dengan keterbatasan, ya kan. Yang penting apa? Masih mau belajar. Itu insya Allah ya ada banyak jalan lah untuk menuju apa yang kalian inginkan. Amin. Amin ya. Ini Nida yang udah dewasa sendiri ya. Iya Bu, tapi ilmunya masih paling sedikit Bu ya Allah. Oh, ya tetap saling mengasah ilmu ya dengan temannya ya. Adik-adiknya juga jangan malu untuk mengingatkan kakaknya ya. Mbak Nida misalnya keliru ya diingatkan. Mbak Nida diingatkan jangan marah ya kan. Pas cilik ngadain wong tua, nah itu keliru lagi. Kita harus berarti kan terbuka ya, saling mengingatkan lah. Demi apa? Demi kita sendiri. Ya kan? Kalau nggak salah beberapa sebelum puasa saya pernah papasan dengan beberapa ini ya anak-anak sini ya. Anak maaf kebiasaan ngajar SMA ya. Dengan teman-teman ya. Anak aja Bu, anak aja. Jangan. Masa anak saya gede-gede semua. Nah, kayak papasan dengan beberapa ini ya teman-teman. Kayak pas kalian ada itu ya, Baitul Lugoh atau apa itu ya? Benar ya? Ada sebelum apa Bu? puasa. Baitul Lugoh. Oh. Apa? Ya, sebelum puasa ya kayaknya ya. Yang kalian pakai ruangan nih loh, ruangan bawah sampingnya V1 kalau tidak salah itu. Teman-teman kayak asik foto-foto di situ juga ya. Oh, ini kayaknya anak-anak bahasa Arab ini gitu ya. Oke. Ya, kita kembali lagi ke sini. Ada yang mau didiskusikan sebelum masuk ke latihan? Monggo. Kalau tidak ada, coba ini aja wes. Timbang gue bingung takon apa ya. Nih, kita coba analisis dulu. Oke. Wow, ada 1 sampai 5. Ini salah semua. Belum ada yang benar. Oke. Nah, sekarang ini masih ada waktu ya. Saya beri waktu berapa menit? 10 menit ya. Ini 10.39 berarti nanti sampai 10.49. Ya, Apa Bu? Itu. Nah, memperbaiki. Ya. Semuanya? Iyalah, hanya 5 kok. Ya. Oke ya, perbaiki semuanya. Oke, caranya silakan kalian baca dulu. Ya, kemudian mengacu kepada ciri dan syarat. Nah, kalau kalian mengacu kepada itu, nanti akan tahu ini salahnya pada apa. Misal loh ya. Nomor 1, ini ke variasian misalnya berkaitan dengan variasi. Berarti nanti kan bisa tahu sih. Jadi ini kalimat apa ya nanti diubah itu bisa seperti itu. Atau mungkin ini berkaitan dengan
ejaan tadi, ada yang penghamburan kata misalnya berkaitan dengan kehematan. Nah, kalau kita tahu kesalahannya di situ, maka betulkannya itu pasti tepat. Tapi kalau kalian salah menganalisisnya, nebaknya keliru, ya nanti ketika membetulkan pasti akan keliru ya. Jadi yang nomor 1 ini berkaitan dengan apa, kedua, ketiga, keempat, kelima, baru nanti silakan dibetulkan. Oke. Berarti sampai 10.50 ya. Silakan kalian betulkan 1 sampai 5 ini dalam waktu kurang lebih 10 menit. Monggo untuk dibetulkan. Nanti saya panggil secara acak siapa saja yang diberikan kesempatan untuk membetulkan. Jadi sensasinya men deg-deg ser sidik ya. Ora santai wae. Nek kalau milih kan pasti kalian santai. Wah, aku ora milih ya berarti ora bakalan garap ya wis menang wae. Nah, keliru ya. Silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Iya, Bu. Ya, silakan. Ya, berbagai ekspresi, ada yang pegang kepala. Santai, Mbak. Ada yang rata-rata disembunyikan. Oke, 6 menit lagi untuk membahas bersama.
Oke, sudah selesai. Waktunya udah pukul 10 lebih 10 menit. Mari kita bahas, saya tunjuk. Semua udah siap? Biasanya belum. Siap? Siap ya? Ini C2BAR ya. Oke. Sebentar. Nur Lailin ada? Nur Lailin? Ada tidak? Nur. Mbak Nur? Nur Nailin. Oh ya, Nur Nailin ya. Maaf, Nur Nailin. Oke, Mbak Nur. Nomor 1 ya, Mbak. Oke. Nomor 1. Ini letak kesalahannya pada bagian apa, Mbak? Ciri ataukah syarat? Mbak? Ya, Bu. Sebentar. Ya, jangan lama-lama ya. Garing kok Bu Guru ngenteninnya. Silakan. Lebih ke ciri atau ke syarat? Lebih ke apa? Mbak? Lailin, Nailin. Syarat mungkin, Bu. Syarat. Kalau syarat berarti dari 3 itu mana yang paling tepat? Apakah kaidah kebahasaan, logis, ataukah tidak ambigu? Kebahasaan mungkin, Bu. Kebahasaan. Berarti pembetulannya? Yang pelarangan itu diganti larangan. Pelarangan diganti larangan. Bedanya apa, Mbak? Larangan karo pelarangan. Mbak? Kalau pelarangan artinya apa, Mbak? Imbuhan poan di sini bermakna apa, Mbak? Mbak Nailin? Halo? Mbak? Mbak Nailin? Ya, Bu. Kalau pelarangan di situ artinya apa maknanya? Sama larangan itu artinya apa? Sama, Bu. Hmm? Apa, Mbak? Mbak, tidak jelas suaranya. Halo? Hai, Nailin, ayo jangan lama-lama. Kalau larangan, akhiran an di situ bermakna apa? Sesuai tidak dengan kalimatnya? Sesuai. Iya, artinya apa? Larangan itu, akhiran an. Akhiran an bermakna apa? Kan di sini pertama menggunakan imbuhan pean, tapi kamu ubah menjadi akhiran an. Otomatis kan maknanya sudah beda. Kalau akhiran an di situ dari kata larangan itu bermakna apa? Bandingkan dengan tadi yang pelarangan. Imbuhan pean di situ bermakna apa? Dan disesuaikan dengan kalimatnya, sesuai apa tidak? Yang dimaksud sama atau tidak? Halo? Bingung toh?
Nailin? Nailin? Nah, ada kelamaan Kires. Ada yang bisa bantu menjawab Nailin? Nomor 1 ini lebih condong ke ciri-ciri ataukah ke syarat kalimat efektif? Yang bisa bantu Nailin? Menurut saya ke bahasaannya yang di pemberian itu loh. Yang itu diganti pemberian porsi yang cukup terhadap aspirasi rakyat dan pelanggaran kekerasan. Ini ganti pemberian. Yang memberi. Yang memberi ganti Pemberian. Oke, berarti itu berkaitan dengan ciri ataukah syarat, Mbak Indah? Ini syarat. Kalau ini ke ciri, lebih condong ke mana? Kepaduan. Kepaduan? Enggak. Apa ini? Ini apa ini? Kesejajaran. Nah, yang kesejajaran kan atau keparalelan. Ini kan kelihatan sekali sih Mbak kalau kita baca ya. Politik santun mengutamakan penghargaan kepada nilai demokrasi, memberi porsi yang cukup terhadap aspirasi rakyat dan pelanggaran terhadap kekerasan. Jelaslah kok hampir sama dengan contoh yang saya buat tadi. Antara 1, 2, 3 ya kan? 1, 2, 1, 3 menggunakannya kan ibunya sama ya. Pean. Oke, ini juga sama pean, tetapi yang kedua ini kok memberi. Berarti ini tidak porsi. Nah, ini tidak paralel atau tidak sejajar, maka harus disejajarkan dengan sama-sama memberikan imbuhan pean. Menjadi tadi jawabannya Mbak Indah, pemberian. Nah, baik itu Mbak Nailin ya. Jadi ketika kalian menjawab itu harus mantap juga dengan alasannya. Supaya nanti ketika ditanya itu bisa memberikan argumennya. Alasan yang tepat itu apa sih? Oh ini loh. Nah seperti itu. Nah ini antara imbuhan yang digunakan itu tidak sejajar. Maka pembetulannya harus disejajar. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua ini gampang, silakan. Dan untuk kelamaan nanti. Kalau ini berkaitan dengan apa? Pemborosan atau tadi ya kehematan ya. Kehematan ya Bu. Mana yang boros? Tamu-tamu. Harusnya adalah Para tamu. Ya, para tamu negara yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi negara di Lombok sepakat ini ya. Oke. Kalau yang ketiga. Ini pada apa ini? Membikin. Berarti itu berhubungan dengan kata baku. Kata baku itu berkaitan dengan Syarat. ejaan, bahasaan, kaidah bahasa dan ejaan. Berarti ini diubah menjadi membuat. Oke, tidak ada masalah. Sekarang yang keempat. Yang keempat bagaimana nih? Baik keterbacaan teks dan keindahannya sangat dipengaruhi oleh jenis dan ukuran font yang digunakan. Di sini ada penggunaan dan double ya. Iya, dan baik. Ini ada kata baik ya. Masih ingat konjungsi ini enggak? Konjungsi korelatif. Tahu konjungsi korelatif? Baik keterbacaan teks. Yang setara, Bu. Bukan. Kalau setara itu kan koordinatif. Koordinatif. Baik keterbacaan. Yang konjungsi korelatif, coba kalian searching dulu. Masih ingat enggak konjungsi korelatif? Korelatif itu yang berpasangan. Jenis serta ukuran. Benar ya enggak ya korelatif? Berkorelasi ya Iya, berkorelasi. Di sini ada konjungsi baik ya. Baik itu pasangannya, itu pasti dengan kata yang ini Atau. Coba, Mas. Nih, kalian lihat ke ini ya.
contoh-contoh konjungsi ya. Itu ada konjungsi korelatif, koordinatif, subordinatif. Kalian lihat yang konjungsi korelatif. Ya. Konjungsi korelatif di situ adalah digunakan untuk menghubungkan dua kata atau frasa atau frasa yang memiliki status konjungsinya setara. Nah, konjungsi korelatif itu pasangannya itu sama, tidak boleh diubah. Misalnya ada baik, titik pasti pasangannya dengan maupun, tidak boleh diganti. Baik titik pasangannya dan, keliru. Karena kalau korelatif itu ya utuh, tetap tidak boleh diubah. Jadi pasangan yang tidak bisa tergantikan, pasangan sejati. Baik keterhubung Nah, ini ada baik maupun. Kemudian kan ada juga ya, bukan hanya hanya tapi melainkan. Nah, itu namanya konjungsi korelatif. Nah, di sini itu tidak tepatnya pada penggunaan konjungsi korelatif. Berarti berkaitan dengan kebahasaannya juga ya. Nah, ini harusnya diganti menjadi Mau. Serta boleh tidak Bu atau maupun. Kenapa? Misal diganti serta tidak boleh harus maupun, tetap maupun. Ya, tidak bisa karena apa? Itu sudah korelasinya, hubungannya. Jadi Maupun. sudah pasangan pakem. Ya, misalnya dia besar ya kecil kan kayak gitu. Nah, kalau ini baik pasti berkorelasi dengan maupun. Kemudian tadi ada apalagi bukan hanya, pasti pasangannya dengan melainkan. Nah, itu namanya konjungsi korelatif. Nah, ini kita ganti baik keterbacaan teks maupun keindahannya. Nah, kalau yang ini masih sama, ya tidak diubah. Oke. Yang terakhir mencolok banget ini kesalahannya. Yang terakhir. Keletihan disebabkan oleh hilangnya kalori secara mendadak akibat dari aktivitas yang berat. Ini ada hubungan sebab akibat. Keletihan disebabkan oleh kata dari dihilangkan. Iya, jadi cukup langsung ke keletihan disebabkan Akibat hilangnya. Ini buang ya. Ya. Oleh ini kita buang, kemudian yang dari juga kita buang. Ya, jadi keletihan disebabkan hilangnya kalori secara mendadak akibat aktivitas yang berat. Oke ya. Nah, kalau masuk ke analisis lagi mumet ya. Lagi tahu. Oh, seperti ini yang dimaksud ya kan. Tapi kalau sepintas sih memang kalau kita lihat tadi tidak ada yang salah ya, tidak ada yang keliru ya. Tapi ketika dianalisis lagi ternyata ada beberapa kesalahannya yang disebabkan atau yang berkaitan dengan ciri dan juga syarat dari kalimat efektif. Oke. Bisa dipahami untuk latihan ini? Gampang? Sudah ada gambaran? Bu, yang itu loh Bu, yang melakukan kerja sama perdagangan itu enggak rancu. Ya, coba kalau mau dibetulkan menjadi apa coba? Menghentikan. Yang nomor 2 menjadi Melakukan kerjasama untuk menghentikan perdagangan orang lintas negara. Menghentikan atau penghentian? Penghentian, benar penghentian. Coba ini dulu dibaca dari awal Mbak, jadi kita analisis bareng. Para tamu negara yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi negara di Lombok sepakat melakukan kerjasama penghentian perdagangan orang lintas negara. Ini negaranya dihapus ya, terlalu ini. Ya, terlalu banyak. Ini cukup para tamu negara yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi di Lombok sepakat melakukan kerjasama. Melakukan kerjasama diganti bekerja sama, Bu. Iya, oke ya. Oke. Berarti ini diganti kerjasama ya. Terus ditambahi koma gimana? Berarti bagaimana? Kerjasama terus dalam menghentikan. salah satu dulu
Salah Bener satu penghentian nah. Bener. para tamu negara yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi di Tinggi-tinggi Lombok sepakat bekerja sama Dalam menghentikan ataukah penghentian. Menghentikan. menghentikan. Lo kata-katanya ada di kayak gini. Menghentikan. Nah, gini ya, menghentikan Ya. perdagangan orang lintas negara. Oke, tadi kita kan hanya fokus ke ini ya. Menghentikan Terima kasih perdagangan untuk orang. ketelitian dan kesediaan teman-teman ya. Oke. Dianalisis bareng lebih mudah ya daripada sendiri-sendiri ya. Nah, momen Mumet, nah. Lebih Oh, cepat. nebar. Mumet itu ada beberapa faktor loh ya. Karena lagi puasa, tadi pas sahur, mumet Bu. Enggak konsen. Jadi kenyang ya. Oke ya. Ini Nida lagi di toko parfum atau apa ini Nida? Kayaknya kok belakangnya ada botol-botol ya. kasir. Kasir. Nanti titip parfum kalau gitu ah. Oke ya. Oke, masih ada beberapa menit ya. Oke, jadi ini pembetulannya. Yang saya betulkan langsung di soal hanya nomor ini tadi ya, yang lain tidak, biar nanti untuk latihan selanjutnya di kelas yang lain. Oke. Sudah bisa buka V-Class? Belum Bu. Belum? Oke. Nanti silakan buka V-Class. Di bagian tugas saya sudah memberikan hadiah buat kalian ya, menemani santap sahur atau santap berbuka atau menemani kalian ngaji tajarusan nanti malam ya. Ini kan juga ibadah ya. Nanti silakan kalian cek di V-Class ya, sudah ada 10 kalimat. Kalau tadi kita latihannya kan 5 kalimat. 10 kalimat. Wah, langsung Kirain tahu Bu. Kelompok Bu. Aduh, tenang. Saya tugasnya enggak setiap hari kok. Enggak setiap pertemuan, selang-seling. Tenang ya, selang-seling ya. Jadi Bu, tugas yang sebelumnya belum dinilai, Bu. sebelumnya kayaknya sudah tak nilai ya kelas ini yang Ya, belum. ya. Ada ya, yang belum saya nilai itu di kelas A2 BAR kalau salah. Punya saya belum dinilai. Bu. Dulu kekunci, Bu. Yang terkunci Belum ya. jenengan, iya, nggih. Nah, saya jelaskan dulu ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang tugasnya itu awalnya terkunci, itu kadang memang saya langsung ke kelas yang lain, belum saya cek kembali. Jadi mohon maaf ya. Nanti tetap saya koreksi. Nunggu waktu yang tepat juga ya. Tetap saya koreksi, saya lihat rincian keseluruhan. Jadi nanti Ibu data lagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas 1, 2, 3 itu siapa saja, sehingga sebelum US dilaksanakan atau sebelum kalian memperoleh nilai akhir, tugas-tugas dari teman-teman sudah bisa terpenuhi. Karena ada beberapa itu yang masih bolong ya. Secara keseluruhan ya, tidak hanya di kelas ini, mungkin di kelas lain itu ada yang bolong-bolong seperti itu. Ya, jadi tak akumulasikan habis Lebaran saja ya. Oke ya, begitu. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Tadi ada yang belum saya nilai karena kemarin sangat terkunci ya. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, ketika mau mengumpulkan aksesnya jangan dikunci ya. Ben ora mindo gaweni gitu loh ya. Saya juga tidak 2 kali ngecek kembali, kalian juga tidak 2 kali ganti, kan seperti itu. Jadi kita sama-sama enak lah ya. Oke, kembali lagi ke yang tadi, sudah saya siapkan latihan kalian. Ini tidak kelompok ya, jadi individu. Ingin mengetahui seberapa pemahaman kalian, teman-teman, berkaitan dengan kalimat efektif, silakan dikerjakan. Baca instruksinya, baca petunjuknya. Kalau di situ petunjuknya, tak buka wes coba. Di mana ya? Saya bukakan sebentar biar nanti kalian tahu gambarannya. Tak stop share screen dulu ya yang ini ya. Oke. Saya buka yang Word-nya masih opening. Bentar. Oh, sebentar. Oke, sudah siap. Sebentar. Ini dia. Nah, ini instruksinya dibaca.
perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini, apakah telah memenuhi persyaratan sebagai kalimat efektif? Ya. Jika belum, unsur apa yang belum terpenuhi? Perbaikilah menjadi kalimat efektif. Berarti sama seperti yang kita analisis hari ini. Misalnya yang pertama, seminar itu membahas peran serta keluarga dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui gerakan nasional yang terkoordinasi. Jika, ini kan belum efektif, jelas ya, belum efektif. Unsur apa yang belum terpenuhi? Misal, ini berkaitan dengan keutuhan, misalnya. Nah, kalau sudah tahu keutuhan berarti cari atau kalian betulkan. Misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, misalnya ini nomor 5 misalnya. Informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru dapat diperoleh dan didapatkan dengan mengakses atau mengunjungi laman SNMPTN di ini pada tanggal 18 Januari sampai Ahad tanggal 21 Maret 2021. Misal ya, ini misal. Di sini kehematan yang pertama, misalnya, kehematan. Kemudian yang kedua, atau hanya kehematan. Kehematan berarti kan ada sesuatu yang boros kan? Apa yang boros? Misalnya, di sini sudah ada kata diperoleh, kok didapatkan Bu? Nah, berarti kan ada yang kita hilangkan. Kita ambil salah satu yang lebih tepat. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ini misalnya pada tanggal 18 Januari sampai Ahad. Tidak perlu lagu seperti ini. Misalnya cukup 18, misalnya ya, 18 Januari, strip 21 Maret 2021. Nah, ini kan ada penghamburan kata juga atau kehematan. Jadi mengerjakan seperti itu. Paham? Paham, teman-teman? Hampa, paham. Gampang. Nah, ini kan udah kita bahas kan tadi. Nah, itu juga bisa kalian analisis lagi. Berkaitan dengan apa tadi? Yang syarat ya, kalau tidak salah ya. Syarat yang mana? Misalnya syarat yang ambigu misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian baru diuraikan. Oke. Juga ada kata-kata di mana terdapat. Nah, itu kan tidak efektif juga. Nah, oke, bisa dipahami? Ya Bu, insya Allah. Allah. Nanti yang sudah paham bisa membantu temannya, tapi jangan membantu jawabannya ya. Membantu temannya untuk menjelaskan, atau kalau ada yang masih belum paham, nanti bisa koordinasi di grup ya, grup WA. Jangan japri ya, karena kalau japri itu biasanya tenggelam. Karena banyak sekali yang ngejapri, ngechat, akhirnya apa tenggelam, tidak saya buka. Nah kan, jadi cukup ke WA grup saja, enggak apa-apa. Oke? Ya Bu. Oke. Itu tadi tugasnya untuk menemani apa Bu? Puasa, sahur, buka. Tadarusan. Yang tidak puasa, yang tidak sahur, yang tidak buka berarti tidak usah ya Bu. Oh, karena yang tidak puasa itu energinya fit ya, berarti harusnya sehari selesai ini ya. Karena apa? Staminanya oke, beda dengan teman yang puasa misalnya. Waktunya berbeda ya, Bu. Semangat Lebih kalau ekspres. puasa Bu. Iya beneran. Yang nggak puasa dibahas ini, Bu. Oh, yang tidak puasa berarti ini ya yang mengerjakan po. Enggak deh. Ini tugas individu, bukan tugas kelompok ya. Tetap dikerjakan sendiri ya. Kalau mau tanya jawab dengan temannya boleh. Ya, tapi jangan tanya jawabannya. Gitu ya. Oke. Ini ada 22 ya partisipannya ya. Berarti yang lain ada yang masih di jalan, ada yang tidak bisa mengakses. Oh ya, kalau yang menggunakan HP itu hati-hati ya. Kadang HP itu kan ada proksinya ya. Jadi tidak gampang atau tidak mudah mengakses ya. Ada proksi semacam kayak pelindungnya. Sehingga susah untuk mengakses, jadi lebih baik menggunakannya laptop atau netbook ya. HP tertentu itu kan ada proksinya, kayak Xiaomi berapa itu ada proksinya juga. Kadang ada gitu. Jadi ini teman kalian ada yang beberapa tidak bisa, alasannya tadi pertama mudik, ya lagi OTW, ya kan. Yang kedua itu tadi HP-nya terlindungi oleh proksi, jadi tidak bisa mengakses Zoom. Ya. Minggu depan kita gantian menggunakan Meet ya, karena ini sudah menggunakan Zoom. Oke. Saya stop share dulu. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke. Kalau tidak, mari kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih atas semangat kalian, kemudian antusias dari teman-teman. Meskipun puasa tidak menghalangi kita untuk semangat kuliah. Ya, yang kerja juga semangat. Ya, yang habis ini mau buka, ya silakan. Ya.
Ya, Oke. terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Ya, oh, Al-Fatihah juga ya. Ya. Saya ambil foto teman-teman bentar ya. Silakan diaktifkan dulu. Yes, langsung. Ya. Tunggu siji-siji. Ada yang pakai masker. Wisnu dari mana ini, Wis? OTW kayaknya ya. Masih di Hati-hati ya. jalan, Bu. Ya, hati-hati ya. Jangan Ya. sampai ini nanti tidak nabrak atau apa bahaya. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Yang masih di jalan hati-hati ya, jangan sampai konsentrasi hilang. Nanti malam silakan dikerjakan sesuai dengan deadline-nya ya. Walaupun telat ya, tetaplah saya koreksi ya. Jangan dikunci. Ingat-ingat ya, akses Google Drive-nya jangan dikunci. Ya, terima kasih. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu minggu depan. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Silakan untuk lift dulu perkenankan. Ada semuanya ya. Nida ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.